nama saya Devi Umayusanti dengan NIM 017, Prodi Sastra Indonesia, kelas kecil E. Di sini saya akan membacakan sebuah cerpen yang berjudul Mimpiku, karya Happy Salma. Mimpiku, karya Happy Salma. Oh, harum seperti itu ya, tak pernah loh sedetik pun aku menduga dia punya kekayaan hati begitu macamnya. Apalagi kalau melihat binar matanya yang polos. Sinarnya itu seakan berkata kalau dia adalah perempuan yang tak paham bahwa di dunia ini ada orang yang gemar menipu, membunuh, rakus, dan sifat-sifat buruk lainnya. Oh, tapi ternyata Harum sangat sadar akan segala kelebihan dan kekurangan dirinya, juga orang-orang di sekitarnya. Pantas dia terlihat sempurna, seakan dia mampu mengontrol orang lain dengan caranya yang manis. Sekarang ini aku juga jadi tahu dia begitu istimewa, karena Harum meresapi pengalamannya. Manusia kan memang misterius, unik, bukan hanya soal DNA-nya, tetapi segala kejadian dalam hidup yang beraneka ragam dan berbeda. Itu mampu melahirkan sebuah sifat dan sikap yang hingga menuai sebuah karakter manusia yang berlainan pula. Sungguh luar biasa Sang Maha Pencipta. Dan tahukah, sahabatku, Narsi yang merasa dirinya sebagai si buruk rupa itu sekarang sudah almarhumah. Dia juga semasa hidupnya punya karakter yang berbeda dari teman-teman dan diriku sendiri tentunya. Jujur, aku agak malas berdekatan dengannya. Bukan apa-apa, auranya begitu negatif, senang banget mengeluh dan ngomongin kejelekan orang. Maaf, sekarang malah aku jadi ngejelekin orang yang sudah wafat. Sorry. Oh ya, kamu sempat tahu tidak sih? Dia kan sempat menikah dengan tukang bakso yang sering mampir di depan rumah tuannya itu. Dia juga waktu itu bilang kepadaku bahwa dia sebenarnya merasa berhasil berdamai dengan nasib dan seolah-olah berkata bahwa memang begitulah kehidupan, sering bertepuk sebelah tangan, gemar juga membuat patah hati. Sahabatku, ketika dia bilang kata-kata itu, aku jadi ikut terenyuh juga sedikit, seperti mengingatkanku pada masa lalu, masa-masa mengesalkan. Aku juga beberapa kali sempat patah hati sama kayak Narsi. Aku ingat, cinta monyet di SMP dulu sangat tak indah, karena cowok yang kutaksir itu tidak tertarik kepadaku. Ketika aku berjalan berpapasan dengannya di kantin, penuh harap hati ini agar dia cepat menghentikan langkahnya, guna menyapaku sebentar. Tapi sayang, dia tidak peduli. Ngeloyor dia sambil cekikian sama teman-temannya. Sampai akhirnya, aku tahu dia naksir teman sekelasku, pacaran deh. Mereka sedih deh. Setelah itu, ada juga lelaki yang meninggalkanku karena orang tuanya tak suka denganku, hanya karena aku seorang artis. Kalau ingat itu, aku ingin juga gantung ibu bapaknya di pohon jengkol. Tapi kupikir kasihan juga karena mereka sudah tua dan penyakitan. Aku geli kalau mengingat itu. Tapi ketika itu terjadi, sakit hati. Padahal setelah sadar pun, malah aku merasa beruntung berpisah dengannya. Sebab setelah aku perhatikan baik-baik, cowok itu jelek banget. Wajahnya seperti baru keluar dari semak-semak, berantakan. Tapi kenapa aku bisa jatuh hati? Namanya ABG. Suka gegatelan kalau dirayu cowok gombal. Lucu ya? Tapi kurasa semua orang pasti pernah merasakannya. Sedih loh ketika menyadari kita tidak menarik. Walaupun sebenarnya akan lebih sedih lagi kalau sampai diri ini tidak menyadari bahwa kita tidak menarik untuk sebagian orang. Ya, dalam menghayati pengalaman, sepertinya aku ada kemiripan dengan Narsi. Kami termasuk manusia yang cepat sadar, makanya sempat ngegeng bareng. Sahabatku, tahu gak sih? Sambil dari tadi nggosipin Harum dan Narsi, tebak aku ada di mana? Aku berada di Sydney, tepatnya di North Sydney, Kirribilli. Beberapa hari aku di sini untuk peserta perkawinan kakakku. Kebetulan di sini aku numpang tinggal di rumah mungil yang indah, yang dihuni nenek tua yang hidup seorang diri. Dan sekarang kami berdua berjalan pelan menuju sebuah restoran Thailand. Lalu sepanjang jalan, selain aku mengawang soal si Narsi dan Harum, si nenek juga tak henti bercerita tentang dirinya. Dia yang telah berumur 85 tahun itu masih rajin ke gym seminggu sekali. Dia juga masih melakukan diet hingga berhasil menurunkan berat badan sampai 3 kilo dalam 2 bulan ini. Jahit juga. Aku mau turun 3 kilo sudah 5 bulan gak kesampaian juga. Dia pun bercerita bahwa dia senang menabung dan merasa kasihan kepada orang yang gemar menghambur-hamburkan uang.
seperti kakakku yang senang berbelanja. Lalu aku bertanya, "Kamu bahagia?" "Apa aku punya alasan yang tidak membuatku bahagia?" Dia malah balik bertanya. Padahal dalam hati aku kasihan melihat dia hidup seorang diri. Tapi sepertinya malah dia yang kasihan kepadaku yang suka berpikir berlebihan pada hal-hal yang menurutnya tidak penting. Begini, katanya lagi. "Ya jalanin saja hidup ini. Yang normal-normal saja. Tak usah ingin seperti binatang atau dewa. Yang biasa-biasa saja. Coba aku ceritakan lagi mimpimu tadi malam." "Loh, kok jadi mimpiku, Nek? Aku gak mau ingat-ingat deh." "Gak penting juga, mimpinya konyol. Apapun itu kan kau takut." "Iya." "Nah, apa yang sebenarnya kau takutkan? Karena mimpinya seperti betulan. Tapi belum tentu ada artinya juga kok. Seperti tangis sedih yang akan terganti dengan sedih lain, atau bahagia terganti dengan bahagia yang lain," katanya. Aku diam menghela napas. Di dalam mimpi itu, aku berjalan terburu-buru dan bertemu penjaga kuburan yang sedang membuang kayu bakar di setiap kuburan. Dia adalah istri penjaga kuburan. Dia mengenakan kain batik dengan kaos yang lusuh. Warnanya aku tak ingat, rambutnya saja yang ku ingat. Rambutnya itu dia ikat. Dia sekilas menatapku, namun tak mengajakku bicara. Dia seperti sibuk terburu waktu. Hari kala itu sedang mendung. Maghrib yang kurang bersahabat. Maka aku pun tampil pusing untuk tak menyapanya. Aku terus berjalan juga dengan bergegas, melewati jalan setapak yang kanan kirinya kuburan. Di kuburan itu tertancap nisan bertuliskan nama-nama yang tak aku kenal. Hingga karena dalam keadaan yang begitu cepat, kakiku tersandung dan kalung emasku yang panjangnya hampir sepinggang dengan gantungan bentuk harta karun kecil itu tersangkut pada sebuah nisan yang terbuat dari kayu. Aku takut, mimpinya begitu nyata. Aku cepat berdiri dan tak sempat ku baca siapakah nama orang yang tubuhnya telah tertimbun tanah itu dan sempat terinjak kakiku. Aku sungguh takut. Maka aku lari dan lari sejadi-jadinya sampai aku kelelahan dan berhenti di sebuah rumah berdinding kayu. Aku menghela napas lagi. Lalu aku bangun. Sebenarnya mimpi ini tidak penting, Nek, tetapi menakutkan buatku karena aku jadi sadar bahwa segala sesuatu yang begitu nyata dalam sebuah isyarat begitu aneh dirasa. Sydney, pernikahan Neng 1709. Oke, setelah membaca cerpen yang berjudul Mimpiku karya Happy Salma ini, mari kita review cerpen tersebut. Yang pertama, alur. Untuk cerpen tersebut menggunakan alur campuran, yakni dengan menggabungkan alur maju dan alur mundur. Untuk tokoh sendiri terdapat tokoh aku dan tokoh nenek. Untuk latar suasana dalam cerpen tersebut memiliki suasana yang dapat dirasakan seperti sedih dan menakutkan. Sedihnya karena mengenang masa lalu yang seperti patah hati. Menakutkannya itu ketika dia bermimpi berada di kuburan. Untuk latar tempat yaitu berada di Sydney, kuburan, dan kantin sekolah. Untuk waktu berada di waktu menjelang malam seperti maghrib. Untuk sudut pandangnya sendiri, cerpen ini menggunakan sudut pandang orang pertama, yakni aku. Dalam cerpen ini memiliki makna yakni setiap orang memiliki watak yang berbeda. Dengan menunjukkan watak yang berbeda itu dapat diartikan bahwa hidup adalah perjalanan yang penuh warna, di mana setiap pengalaman membentuk setiap karakter yang ada pada diri manusia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.